Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin al-malikil haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, dan tentunya kita dengan syukur kepada Allah. Pagi hari ini kita bisa hadir dan bergabung di majelis ilmu. Semoga menjadi amal soleh yang diterima Allah SWT. Kita akan bahas masih rangkaian akhlak. Tapi sebelum saya menyampaikan materi, ini ada beberapa hal penting yang mungkin bisa kita pahami bersama. Yang pertama nih, bahwa kajian akhlak dan adab ini dari sudut implementasi, dia merupakan implementasi dari keseluruhan iman dan ibadah. Itu lahirnya adalah akhlaknya. Tetapi dari sudut klaster kajian, dia sebenarnya adalah bagian dari saudaranya studi tazkiyatun nafas. Makanya terkadang disebut implementasi tazkiyatun nafas itu adalah akhlak. Nah, tazkiyatun nafas sendiri, sifat hati itu adalah implementasi dari iman dan ibadah. Jadi akhlak tidak bisa dilepas dari tiga hal itu. Nah, oleh karena itu, dalam rangka memperbaiki akhlak, harus memperbaiki imannya, ibadahnya, dan hatinya. Meskipun akhlak itu terkait pula akhlak di hati, tapi ya kalau akhlak hati sudah disebut dengan sifat, ya. Akhlak dan adab identik dengan yang luar-luar. Yang di dalam-dalam biasa lebih disebut dengan sifat. Meskipun sifat itu bagian dari akhlak. Nah, sifat kalau di dalam ilmu tazkiyatun nafas disebut maqam, ya. Maqam. Berikutnya, hal kedua yang perlu saya ingin sampaikan, karena ini, karakter studi akhlak, meskipun disampaikannya seperti ilmu biasa, ya, pakai dalil, pakai apa, tapi landingnya itu kan di laku atau perilaku, ya. Nah, sehingga antara informasi yang diterima dari kajian harus terus ditekuni supaya bisa menjadi akhlak. Dan informasi yang didapatkan dari kajian untuk supaya tumbuh dan berbuah menjadi akhlak itu butuh 7 tahapan. Nah, makanya di sini perlu keseriusan itu di situ. Pertama, ada informasi itu sendiri. Tahap pertama, informasi yang diterima harus kuat dan valid.
sehingga membuat orang percaya, namanya ilmu. Gitu. Makanya kalau sebuah kajian kok tidak valid, untuk jadi akhlak ya susah. Karena tidak bergerak menjadi ilmu. Ilmu itu apa sih? Ya sebuah informasi yang punya dasar yang kuat. Dasar itu bisa penelitian, kalau di konteks agama ya Quran Sunnah, dan lain sebagainya. Nah dari ilmu harus bisa masuk ke area hati. Jadi bukan hanya ilmu yang dipahami di otak, tapi juga yang dijiwai oleh hati. Nah, itu namanya ma'rifah. Misalnya tema hari ini kan bahaya dendam. Oh, gitu. Nah, harus sudah sampai level masuk ke jiwa, direnungi gitu. Nah, itu salah satu kelebihan sahabat dulu. Ilmu yang didapatkan dari baginda Nabi itu langsung jadi makrifat. Karena ya memang ia pernah tidak beriman, dapat informasi tentang hari akhir, tentang ini. Langsung wow, wow, wow gitu, langsung wow, wow, wow gitu. Setelah makrifat itu ilmu yang dijiwai, ilmu yang meresap ke hati. Maka kalau sudah ilmu ini meresap ke hati, namanya makrifat, maka ia akan menumbuhkan di hati itu namanya iroda. Jadi kalau ilmu meresap ke hati, maka lahir keinginan-keinginan. Oh, kalau misalnya di konteks keinginan itu baik keinginan berbuat atau keinginan berhenti ya. Oh, berarti nggak boleh ya. Oh, nggak boleh. Ya udah, aku berarti nggak usah. Kalau yang nggak boleh, jangan sekali-kali aku gitu. Kalau sudah ada irodah, lanjut nggak? Nah, tadi sampai irodah ya. Jadi ada keinginan. Nah, kalau keinginannya ini nggak bisa berhenti, nggak ingin banget. Atau misalnya contohnya ada informasi tentang akhlak yang baik. Misalnya sunnahnya orang atau orang wajib menghormati sesama ya. Keinginan, aku harus menghormati orang. Kalau nggak menghormati orang, bahaya. Ya, tapi kadang di ini nggak harus menghormati orang. Itu namanya azam. Dari irodah menjadi azam. Azam itu keinginan kuat. Dari azam, itu kalau tidak bisa dihentikan, keinginan kuat itu, maka jebol menjadi niat. Nah, niat itu keputusan. Di niat itu sudah ada bauran perbuatan. Sudah ada. Oh, begitu orang tua datang. Apa kabar, Bu? Sudah mulai langsung. Jadi antara azam dengan perbuatan itu tengahnya niat. Niat itu yang azamnya sudah jebol ke perbuatan. Makanya kalau dalam ilmu fikih, kapan orang niat melaksanakan sholat? Kalau orang berangkat dari rumah, itu baru niat. Karena bisa jadi pas jalan dari rumah ke masjid, belok ke kiri. Ke warung kopi. Tom, lu mau kemana? Mau ke masjid sholat. Ngopi dulu apa ya? Masih juga belum adzan. Bisa belok. Tapi kalau sudah di depan masjid, sudah wudhu, itu sudah disebut dengan azam.
Niatnya kapan? Niatnya kapan niatnya? Niatnya pas takbiratul ihram. Karena udah jebol jadi perbuatan. Gitu ya. Kalau orang niat masuk masjid ya itu secara fikih nggak sah. Karena apa? Karena niat itu memang dijatuhkannya di awal perbuatan. Sudah jebol jadi perbuatan. Itu hikmah kenapa niat itu sudah dikasih pahala. Kalau belum itu baru azam. Baru itu juga udah berpahala. Sudah berpahala. Bahkan jauh sebelum azam sudah berpahala. Ingin aja udah dikasih pahala. Ingin baik. Kalau sudah masuk kategori perbuatan. Perbuatan hati. Nah, kalau udah niat, berarti kan sudah ada perbuatan. Maka kalau diteruskan, nah itulah baru menjadi amal. Senyum. Oh iya, Pak, Bu. Nah, jebol pertama kali ke perbuatan itulah jadi niat. Itu sudah keputusan namanya. Namanya apa? Niat itu saya suka menerjemahkan menjadi keputusan. Niat kuat yang tidak bisa dihentikan. Nah, itu keinginan kuat yang tidak bisa dihentikan. Itu niat. Saya suka nyebut tadi keputusan. Kalau perbuatan ini terus, akhirnya kan jadi perbuatan untuk ngalir. Nah, jadi niat tumbuh menjadi amal. Jebol jadi amal. Nah, kalau amal ini diulang, namanya akhlak. Jadi, bayangin itu berapa tahap kan? 7 kan? Jadi informasi, ke ilmu, ke makrifah, irodah, ke azm, ke niat. Setelah niat baru jadi amal. Barulah tumbuh menjadi akhlak. Melalui 7 tahapan. Makanya akhlak itu identik dengan kebiasaan. Jadi amal yang diulang-ulang. Gitu. Kalau sekali 2 kali, belum bisa disebut dengan akhlak. Ya baru kalau di dalam istilah ini baru jadi amal sekali, amal senyum, amal menghormati orang. Belum menjadi akhlak. Karena belum terbiasa atau belum berkarakter. Nah, bayangin jadi saya kembali ke tema kita tadi. Poin kedua adalah bahwa karena ini ada studi akhlak, maka fokus utama itu adalah gimana hal-hal baik yang sudah kita terima itu sampai menjadi kebiasaan. Nah, ini ada PR besarnya jadi pembiasaan. Makanya salah satu, kalau kita kembali ke materi awal, gimana sih cara menumbuhkan akhlak? Salah satunya pembiasaan. Jadi memang ada proses pembiasaan. Yang tadi jarang senyum, sekarang dibiasakan senyum. Akhirnya dia punya akhlak murah senyum. Yang awalnya pelit, dibiasakan sodako, meskipun 2.000. Tapi terus dia sering sodako, lama-lama dia punya akhlak suka memberi atau karom. Diterjemahkan menjadi dermawan. Dermawan, orang yang suka berderma. Awalnya dia suka julid sama orang, ditahan. Akhirnya pembiasaan tidak boleh komentar buruk, nggak boleh julid, nggak boleh ngina. Akhirnya betul, dia punya akhlak menghargai, punya akhlak tidak berkata buruk dan sebagainya. Kembali, nah maaf. Nah jadi tadi misalnya menghentikan komentar buruk. Ayo, ada ilmu, pokoknya enggak terus sampai akhirnya benar, alhamdulillah enggak komentar buruk.
Gitu. Itu yang contoh akhlak, pembiasaan akhlak berhenti buruk ya. Jadi akhirnya diganti menjadi komentar baik, menghargai, dan lain sebagainya. Oke, sampai poin ini silakan kalau ada yang bertanya. Bisa, Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah ada penanya, Rasain dari Ibu Yuri. Silakan Ibu Yuri untuk pertanyaannya langsung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, kalau dari informasi yang diterima supaya bisa masuk ke jiwa, makrifah itu prosesnya bagaimana Ustadz? Oh iya. Satu itu, yang kedua satu lagi Ustadz. Nah. Ini tadi kita bicarakan misalkan satu item sifat Ustadz ya, harus melalui 7, kira-kira gitu kan kalau dihitung pakai matematikanya itu 7 tahapan ini ya Ustadz. Untuk ke 7 tahapan sampai di posisi udah biasa itu kan juga itu jalannya panjang sekali ya Ustadz ya. Maksud saya diulang-ulangnya di akhlak di poin ke-7 itu kan berkali-kali gitu Ustadz ya, sampai kita udah konsisten gitu. Itu baru satu sifat Ustadz ya. Nah, apakah yang disebut ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah itu adalah orang yang semua sifat yang di tazkiyatun nafs, sabar, syukur segala macam itu, ridho, terus ya segala macam lah yang itu di posisi yang seperti 7 tadi Ustadz. Jadi semua sifat tadi terangkum, semua itu di posisi yang udah biasa, sehingga misalkan katakanlah kena musibah, ya sudah terima, kena senang, ya sudah gitu ya. Apa gitu yang dimaksud dengan nafsul mutmainnah Ustadz? Makasih. Jadi yang pertama tadi ya, ada ilmu supaya masuk ke jiwa itu sebenarnya ada proses menghadirkan hati. Jadi gimana ilmu supaya masuk ke hati? Itu adalah kalau kita bahasakan mudahnya itu, ilmu itu kan bagaikan air gitu, ditumpahkan. Jadi ya, kalau ilmu ini memiliki dasar yang kuat dan otak terima, itulah ilmu. Kan penerima ilmu dari diri kita itu kan 2 level ya. Yang pertama itu otak, pikiran. Yang kedua hati, bahasa agama hati. Kalau bahasa di luar sana suka alam sadar dan alam bawah sadar. Conscious dan self-conscious ya. Nah, kalau dia diterima aja tanpa ada pelibatan hati, itu baru namanya ilmu. Ma'rifah itu ketika masuk ke hati. Kapan hati bisa itu? Kalau ngebuka namanya. Bisa itu kapan ilmu ketika ditumpahkan itu tidak berhenti di otak, kan ditumpahkan. Nah, ditumpahkan. Ada 2 level. 2 level gini. Nah, masuk ke hati. Kapan dari ilmu bisa netes ke bawah? Kalau hatinya itu kebuka. Dan ilmu yang diterima ini, ilmu yang benar. Cocok, biasanya cocok sama hatinya, menenteramkan. Kalau benar, kan cocok sama hati. Jadi ilmunya netes ke bawah. Oh iya bagus tuh, sini tetesin gitu. Nah, pertanyaan dikejar lagi, kapan hati ngebuka? Hati membuka itu kalau dia terkesima dengan ilmu itu. Itu ngebuka. Makanya dulu para ulama mensyaratkan al-khirs. Al-khirs itu super semangat, terkesima dengan ilmu. Zakain wa khirsin. Syaratnya orang belajar itu ada khirs. Al-khirsu itu diterjemahkan oleh Imam Bukhari menjadi asyaghaf. Asyaghaf itu terkesima. Terkesima dengan ilmu. Begitu terkesima, langsung kan. Orang terkesima kan pasti langsung membuka gitu langsung. Itu yang bisa terkesima. Kedua, bisa karena saking butuhnya terhadap ilmu itu. Gitu. Terkesima karena hebat, wah keren banget, nih informasi ini keren. Atau terkesima karena kebutuhan. Ada orang butuh uang, dapat informasi cara dapat uang gratis. Gitu langsung gitu.
Makanya urusan dengan Allah itu, kalau urusan ilmu agama, kok kita butuh Allah langsung ke agama itu. Makanya kalau ngaji pas lagi susah itu dengerin. Pas bahagia merasa nggak butuh Allah, bahaya itu jadi. Butuh gitu, sangat memerlukan. Bisa ngebuka. Nah itu situasi yang memungkinkan ilmu jadi makrifat langsung kebuka. Oke ya, ini jawaban atas pertanyaan pertama. Yang kedua, nafsul mutmainnah itu apa? Seperti itu, betul. Jadi memang sudah terbiasa berkali-kali bahwa sifat itu sudah ada di situ. Udah terbiasa sabar, udah terbiasa syukur. Jadi nggak kagetan, nggak mendadak baik, atau nggak mendadak sabar, nggak mendadak syukur. Makanya kalau belum terbiasa, masih masih lawama kan namanya, masih iya, masih enggak, iya enggak gitu. Kalau belum kokoh itu, kadang sabar hari ini, besok nggak sabar. Syukur hari ini, besok nggak syukur. Jadi masih ACDC. Al-mutmainnah itu kokoh, sudah tenang. Mau udah tenang, di sifat-sifat baik itu udah tenang. Udah klek gitu. Udah yang tinggi-tinggi ya lebih yang udah ikhlas. Memang udah ikhlas. Nggak terbersit ke selain Allah. Udah syukur. Emang kalau di sifat lebih atama yang tampak ya. Udah kebiasaannya emang zikir. Jarang berhenti berzikir. Gitu. Nganggur itu nggak bisa dia. Duduk nganggur itu nggak bisa. Jalan nganggur itu nggak bisa. Lisannya selalu berzikir. Misalnya gitu. Nah itu sudah memang sampai melewati masa pembiasaan. Nah cuman mungkin bisa lagi 7 tahap itu kan bukan berarti 7 masa. Bisa aja orang dapat informasi langsung jelek jadi perbuatan. Bisa jadi. Kayak para sahabat ketika dapat informasi masa Islam langsung jelek, langsung taubat. Informasi Rasul ngasih tahu ini. Oh iya bener. Oh iya di hati langsung cek. Ya udah, aku datang ke Nabi. Bener ya, aku datang ke Nabi. Langsung ngetuk pintu Nabi. Ya Rasul, aku mau syahadat. Dan langsung jelek gitu. Tapi tahapannya tetap 7 tahapan. Bukan antara tahapan-tahapan bisa langsung cek gitu. Langsung jadi perbuatan, langsung kuat, langsung jadi kebiasaan. Nah itulah namanya hidayah. Allah kasih hidayah. Allah kasih hidayah itu langsung cek. Langsung. Masya Allah. Fadal, sampai di sini. Ustadz, berarti yang 7 tahap itu bisa dipercepat dengan doa sama hidayah tadi ya, minta hidayah Allah ya Ustadz ya? Iya benar. Nah, Tahapan itu. Ya, lalu satu lagi pertanyaan yang saya jadi terbesit ya. Tadi cocok dengan hati gitu, satu yang item kedua ya, kapan setelah hati terbuka cocok dengan hati. Nah ini ada bias juga ya Ustadz ya. Maksudnya gini Ustadz, saya mengamati begini. Orang misalkan kita dengerin pengajian gitu Ustadz ya, dari satu Ustadz katakanlah gitu. Itu ada semacam kayak ini Ustadz, kayak kita sama ART di rumah gitu loh Ustadz. Maksudnya gini Ustadz, sifat saya itu begini, yang cocok dengan saya adalah orang yang begini gitu loh. Sama Ustadz mendapatkan, maksudnya gini, kita ke Ustadz sana mungkin kurang pas atau kurang cocok. Itu ambigunya gimana ya Ustadz? Cocok dengan kita itu ada rasa begitu Ustadz. Mungkin saya sukanya analisa, jadi saya senangnya mau Ustadz yang analisa katakanlah gitu. Itu ada seperti begitu Ustadz, betul nggak Ustadz? Ya itu namanya memang di dalam proses orang beragama itu juga memang pintu masuknya. Kalau udah jadi nanti mirip. Pintu masuknya memang ada dimensi kecocokan itu. Ada dimensi kecocokan itu karena hati nggak bisa kalau dia nggak merasa cocok dengan informasi itu, hati nolak pasti. Gitu. Makanya misalnya gini. Anak muda ini contoh. Anak muda itu kan suka analisis sekarang. Terus kita kasih proses ilmu agama yang indoktrinasi, ditolak sama dia. Terus sama-sama benar pendekatannya aja. Atau lain. Kalau kita ketemu orang pinter, itu kan analisisnya harus kuat.
Di dalam mengajarkan agama pada orang pinter, itu harus analisisnya kuat. Tapi kalau kepada orang yang tidak pinter, ya justru malah jangan banyak analisis. Gitu. Karena nggak cocok. Hati, apa tuh yaiku? Pusing. Nah, jadi malah nggak jadi tumbuh. Nggak tumbuh jadi amal. Karena dianya pusing. Bahkan di ilmu aja nggak bisa masuk dia. Gitu. Nah, jadi itu aja. Antara, kalau yang lebih jauh, antara orang Barat, orang Eropa, dengan orang Timur, beda karakter. Cara penyampaian untuk hal yang sama harus beda. Kalau nggak beda, ya mereka nggak bisa apaan sih ini kok. Nggak ada ruang dialog, nggak ada apa langsung. Nah, itu ada dimensi itu betul. Nah. Lanjut. Ya, jadi sekali lagi Ustaz, berarti memang kita harus mencari semua yang pas gitu ya Ustaz ya, segala ilmu, maksudnya dari kepasan kecocokan kita dengan segitu banyak Ustaz ya harus kita cari ya Ustaz ya. Maksudnya betul. Mungkin di sininya saya kenal di sini, kena di sini, yang ini kena gitu ya Ustaz ya. Benar. Misalnya di bab ini kena di sini, Pak. Betul. Ya, baik. Makanya memang anjurannya kan harus memperbanyak guru kan. Istilahnya memperbanyak guru. Di beberapa case guru ini memberikan jalan hidayah. Di beberapa case guru ini yang ketemu jalan hidayahnya. Biar lengkap hidayah kita dari Allah SWT. Ya, syukur Ustaz ya sama Allah. Iya. Lanjut Ustaz, ya. Boleh bertanya nggak Ustaz? Fadal. Menyambung pertanyaan Bu Yuli. Ya Ustaz. Ya. Menyambung pertanyaan Ibu Yuli tadi Pak Ustaz. Iya. Itu kan tadi nafsu lawamah tadi masih naik turun gitu ya Ustaz ya. Okay. Kalau nafsu mutmainah sudah stabil gitu ya Ustaz ya. Stabil. Itu. Jadi sementara yang di ayat yang itu kan wahai jiwa yang tenang gitu ya Ustaz. Iya. Masuklah ke dalam surgaku kan gitu kan. Itu kan kriterianya nafsu mutmainah ya Ustaz. Berarti yang lawamah itu gimana Ustaz? Prosesnya masih proses pencucian atau gimana Ustaz? Iya, kalau di dalam praktek kan, kalau amarah berarti kan jahat semua. Paling rendah amarah paling rendah ya. Jahat semua ya, atau sebagian jahat. Ya. Kalau lawamah itu ACDC, kadang buruk, ACDC. kadang baik. Oke. Enggak stabil, mutmainah baik semua. Jadi kalau prakteknya nanti kelak ada akhirat pas hisab, ya lawamah itu masih banyak dosanya. Gitu. Karena masih banyak dosanya, begitu ditimbang dosanya masih lebih banyak daripada kebaikannya. Ya udah, berarti kalau dia masih punya iman, ya dia mukmin, ya mati dicuci dulu sampai nanti selesai dosanya, baru nanti diselamatkan, diangkat oleh Allah SWT setelah masa pencucian itu. Nah. Jadi passing grade-nya itu ada di mutmainah itu ya Ustadz. Sementara manusia itu kebanyakan masih di lawamah itu ya Ustadz. Benar. Nah itu gimana Ustadz? Untuk mencapai sampai stabil di mutmainah itu gimana Ustadz? Stabil ke mutmainah itu pertama yang paling menjaga itu majelis ilmu. Jangan pernah menjauhi majelis ilmu. Karena kita nggak pernah tahu hidayah itu turun kapan. Karena ilmu, terutama yang membawa Quran dan Sunnah, itu kan Quran disebut dengan hudan oleh Allah kan. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan. Dia hidayah Quran itu. Nanti kan hidayah petunjuk kan. Nanti dengan hidayah petunjuk Allah kasih hidayah taufik, ada perubahan. Terus yang pertama itu. Yang kedua, jangan jauhi Al-Quran. Jadi maksudnya baca Quran. Tapi baca Qurannya dengan pemahamannya supaya jadi hidayah. Jadi baca harus tahu artinya ya Ustaz ya. Pemahaman. Kalau baca Quran yang untuk nambah pahala kan nggak bisa jadi jalan hidayah. Bukan nggak bisa, artinya agak susah jadi jalan hidayah. Karena apa? Informasi nggak masuk kan, nggak jadi informasi masalahnya gitu. Jadi Quran harus menjadi ilmu ke kita. Itu harus paham. Yang ketiga, dijaga hatinya menggunakan zikir. Zikir itu kayak air untuk api. Sementara maksiat itu kan kayak api. Jadi jangan sampai api itu hidup. Kalau kita pernah
di area yang usahanya bakar-bakar api itu, entah kayak apa, entah kayak beberapa misalnya kayak di orang yang bikin ikan asap, bikin apa, itu kan dia kalau sudah mau berhenti, itu memastikan itu mati semua. Karena kalau misalnya nggak ketutup itu bisa kebuka malam hari, bisa, makanya terkadang bisa kebakaran di tempat pembakaran ikan itu kadang matinya itu nggak full, masih ada bara, dibiarin. Kena angin, oh hidup lagi. Nah, bara syahwat itu kapan saja bisa muncul. Nah, harus dipastiin mati. Nah, zikir itu kayak air. Jadi disiram terus. Jadi baranya nggak muncul-muncul. Di zikir itu memastikan hati adem. Nggak muncul-muncul nih syahwat. Mau muncul zikir lagi. Tapi kalau jarang zikir, begitu lengah, dia muncul, udah kesamber sama setan. Jadilah syahwat kesamber setan. Jadi perbuatan, itulah ACDC jadinya. Masih kanan kiri, karena masih membara-bara. Terkadang masih membara. Jadi apa tadi? Thalabul ilmi, tilawah, sama zikir. Itu insya Allah akan menjaga. Itu tip praktisnya ya. Menjaga supaya bisa stabil. Nah, tadi kan terus mulai dari mana? Dari ilmu kan. Makanya di majelis ilmu dapat ilmu, hatinya stabil terus saja sampai nanti 7 tahapan tadi bisa dilewati. Insya Allah jadi mutmain. Jadi hatinya udah kokoh dalam kebaikan, akhlaknya baik, ibadahnya kecil. Nah, fadal. Syukran Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya boleh? Enggak, Bu. Nah itu apa ya, perbedaan antara hidayah petunjuk tadi dengan hidayah taufik Ustadz. Jadi kan hidayah itu sudah seperti air ditumpahkan begitu ya, tapi ada yang ngambil atau tidak, betul nggak Ustadz itu? Iya, jadi hidayah itu ada dua kan, ada dua kategori. Pertama hidayah irsyad, hidayah memberitahu. Yaitu bentuknya Allah sudah kasih tahu ke seluruh hamba. Melalui firman-Nya di Quran, melalui sunnah Nabi-Nya, dikasih tahu. Nah, makanya kalau orang kok sudah tahu agama, itu tahapan awal untuk akan jadi orang baik. Karena itu merupakan hidayatul irsyad. Yang kedua, hidayah taufik, itu hidayah pendampingan. Allah gerakkan engkau untuk bisa berbuat yang engkau tahu itu. Makanya kalau hidayah irsyad aja belum dapat, ya gimana dapat hidayah ilmu? Makanya datang ke sumber hidayah itu. Kalau tadi bahasanya kan Allah udah kasih ini sumber ilmu, Quran dan di mana. Persoalannya kamu ngambil apa enggak? Saya suka ngibaratin kayak air hujan supaya bisa kita minum. Ini ada hujan. Supaya dapat air hujan gimana? Ya kamu berarti harus punya wadahnya. Air hujan itu berupa Quran sama Sunnah, itu kan air hujan. Tapi kalau kamu nggak pernah membacanya, nggak pernah datang kepada yang membacakannya, ya berarti istilahnya kamu ada air hujan, tapi kamu nggak keluar untuk bawa ember, terus nadain air di situ. Nah, jadi jemput hidayah itu. Tapi apakah setelah orang dapat air hujan, itu bisa minum? Belum tentu. Nah, dia nggak mau. Maka butuh hidayah taufik itu. Makanya yang sudah tahu selalu minta hidayah, ya Allah berikan kami petunjuk. Akhirnya Allah gerakkan hatimu untuk mengamalkan yang kau tahu tadi. Sambil proses mengupayakan supaya kita bergerak, karena ilmunya dibaca, hatinya dihadirkan. Lama-lama bergerak, itulah hidayah Allah sama. Oke ya, bisa dipahami insya Allah ini.
Fadal. Ustaz, Afwan mau dilanjutkan pertanyaan. Ustaz, ada 2 penanya lagi. Oh gitu, ayo. Baik. Boleh. Silakan dari Pak Indra terlebih dahulu yang sudah raise. Silakan Pak Indra untuk pertanyaannya langsung kepada Ustaz. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Iya, tadi menyimak tadi bahwa apa tadi Ustaz ya? Ilmu tadi melalui 2 level tadi Ustaz ya. Jadi masuk ke dalam pikiran, artinya kan consciousness ya. Kemudian masuk dalam alam bawah sadar atau hati. Kepala sama hati itu kan dekat, tapi untuk jalan masuk ke hati itu kan kayaknya perjalanan jauh Ustaz ya. Dan tadi Ustaz mengatakan kaitannya dengan hidayah ilmu sama hidayah taufik Ustaz ya. Jadi setiap kita dapat ilmu itu, kalau dalam agama itu kan ilmu itu kan ujungnya amalan Ustaz ya. Jadi kalau tidak diamalkan artinya ilmu itu kan tidak bermanfaat. Jadi kalau kita itu mendapatkan ilmu, kemudian kita mencoba tadi supaya kita tadi tidak mau melatih tidak bicara buruk atau tidak bicara orang, itu harus dilatih untuk diamalkan. Sedikit itu Ustaz. Dengan sedikit itu terus saja maksudnya. Semakin lama semakin bertambah, semakin lama semakin bertambah, semakin bertambah. Akhirnya kalau terus-menerus akhirnya menjadi satu perilaku atau akhlak Ustaz. Tapi kalau kita juga nanti lalai lepas, lama-lama juga lepas lagi, kembali lagi seperti itu. Jadi artinya mencapai nafsul mutmain, dari nafsul lama maka mutmainah itu perlu perjuangan dan perlu juga kesabaran dan istiqomah. Tidak bisa lepas lagi. Kalau lepas lagi akhirnya juga nanti kembali lagi gitu Ustaz. Jadi apakah betul begitu Ustaz ininya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Benar-benar begitu. Kan sebagaimana pemahaman kita terhadap qada qadar dan hubungan dengan usaha. Allah tetapkan segala sesuatu. Dan dari ketetapan Allah pula, itu Allah juga menetapkan hukum sebab akibat. Allah menetapkan orang ini soleh, orang enggak soleh, dan seterusnya, dan seterusnya. Orangnya syakin, am sa'id. Itu semua juga harus diupayakan, harus ada digandingkan dengan sebab. Kalau ingin dapat hidayah ilmu, sebabnya ya berarti mendatangi majelis ilmu. Sebabnya berarti baca. Sebabnya mendengar. Kalau ingin dapat hidayah irsyad, Allah itu dorong kita berbuat baik, berarti ada upaya berbuat. Hanya ada dua ilmu kan, 2 doa. Ihdinas siratal mustaqim itu doa umum. Gitu. Khusus doa ilmu, alim nama yang fauna, wa nas'aluka ilman nafi'ah, itu doa yang juga maklum. Wa rizqan wasi'a wa syifaan min kulli da'. Ingin dapat hidayah ilmu, nas'aluka ilman. Tapi juga kita ingin dapat hidayah taufik. Saya sudah berbuat. Ij'alna muqimas shalah. Jadikan kami orang yang mendirikan salat. A'inna ala dzikrika. Langsung ke amal. A'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Bantulah kami untuk zikir kepadamu. Berzikir itu kan harus ada hidayah taufik kan. Mulut bisa bergerak. Nah, kita minta, bantulah kami ya Allah. Untuk bisa menggerakkan mulut ini. Mulut kok diem aja. Wa syukrika wa husni ibadah. Dan banyak sekali doa. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakka. Membersihkan hati kan enggak gampang. Tapi kita mohon ati nufusana taqwaha wa zakkiha khairu man zakkaha anta waliyuha maula. Nah itu jadi di samping kita juga memohon dapat hidayah ilmu dan hidayah irsyad, kita juga sebagai hamba Allah yang dikasih ruang usaha juga mengusahakan dapat hidayah irsyad dan hidayah taufik. Gitu. Nah, jadi yang betul. Jadi kita sendiri mengupayakan tadi istiqomah, sabar, terus pembiasaan-pembiasaan yang baik. Semoga nanti Allah semakin dorong kita, jadi semakin baik. Dan Allah jaga kita itu, dijaga. Wallahu a'lam. Tapi kalau itu kendor lepas lagi Ustaz ya?
turun lagi juga ya Ustaz ya. Iya, iya memang tadi itu loh. Ibarat orang yang punya usaha bakaran ikan itu. Kok nutupnya nggak rapat, lo itu bisa kebuka lagi itu bara itu. Tengah malam ada angin kenceng, musim panas, itu bisa kebuka lagi itu baranya itu. Jadi meskipun sudah dijaga, kok kendor, muncul lagi itu. Bang, lo kemana? Mau ke masjid. Lalu, Bang, udahlah kesini aja dah. Itu bisa berubah. Nah, kalau Ini mujahadahnya sepanjang hidup saja sampai meninggal ya Ustaz ya. benar, kan nggak ada jaminan. Orang yang sudah baik di awal itu baik di akhir. Nggak ada jaminan. Nah, kalau gitu ngapain baik dari awal? Justru kalau dari awal aja nggak jaminan, gimana ente yang nggak jelas dari awal? Semakin nggak ada jaminan. Cara pemahamannya kayak gitu. Makanya perlu terus saja gitu. Nggak boleh keluar dari nggak boleh keluar dari lingkungan baik itu. Karena sekejap kan, seperti kata Rasulullah. Al jannatu aqrabu ila hadikum min syiraki na'li. Wan naru mithlu dzalik, kata Nabi. Surga itu lebih dekat kepadamu daripada tali sendal dengan talinya yang sebelah itu. Dan neraka juga kayak gitu. Sebagaimana surga sejengkal, neraka juga sejengkal. Sekejap orang bisa terjerembab sedalam-dalamnya ke neraka. Sekejap orang masuk ke surga saat tinggi-tingginya. Nah, wallahu a'lam. Baik, syukur Ustaz. Jazakallah khair. Baik, alhamdulillah. Ustaz, Afwan, ini ada pertanyaan di kolom chat dari hamba Allah. Izin saya bacakan Ustaz untuk Ya, bersama. Baik, ini terkait tema kita pada hari ini, Ustaz, bahaya dendam. Bismillah. Bagaimana cara mengatasi dendam yang sudah bertahun-tahun? Saya sudah difitnah dan semua keluarga percaya saya melakukan itu, termasuk suami saya. Akibatnya perilaku suami sering buruk ke saya. Sudah banyak bukti bahwa yang fitnah saya banyak bermasalah dengan orang lain. Sudah berkomunikasi juga dengan suami tapi tidak merubah keadaan karena suami lebih ingin menjaga perasaan adik kandung. Mohon nasihatnya Ustadz untuk permasalahan saya. Jadi gini, ketika kita di posisi yang sudah sangat terpojok, bahkan tidak bisa membela atau pembelaan kita tidak diterima. Justru cara terbaik itu melapangkan dada dan memaafkan semua. Lu kok malah bisa kok gitu, San? Iya. Karena ketika kita sudah sedemikian itu, tadi kan suami dikasih tahu udah nggak percaya, saudara udah memojokkan semua. Justru lapangkan dadamu, maafkan semua orang, itu jalan terbaik. Dan dari situlah nanti akan ada pertolongan Allah. Tapi kalau kita masih memperkeruh diri dengan sakit hati, terus dendam, nanti akan membalas, pertolongan Allah malah nggak turun. Gitu. Kalau bahasa para New Taubater itu, di konteks rezeki ini ya, ketika sudah komitmen dia mau taubat. Akhirnya tawaran kerja itu ditolak semua karena nggak ada cocok sama syariat. Sampai akhirnya secara ekonomi mulai mengalami masalah. Udah pasrah aja pada Allah. Udahlah, serah Allah. Itu malah datang banyak sekali. Nah, gitu. Itu banyak cerita-ceritanya Taubater kan gitu kan. Yang di dunia artis ya. Jadi ketika kita sudah terpojok begitu, jangan nodai diri kita dengan keburukan. Mengubah itu ujian. Terus lapangkan dada, maafkan semua orang tadi yang termain memfitnahmu itu, udah maafkan dah. Perkuat keyakinan kita kalau Allah kehendaki sekejap jadi. Allah bisa rubah keadaan seketika, yang memfitnah basi
dipermalukan oleh Allah, yang memfitnah tadi, yang nggak percaya menjadi sangat percaya dan bahkan minta maaf sekarang berbondong-bondong. Persis kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf udah gimana coba? Kebenaran juga di depan mata. Bahwa memang terpergok, udah kepergok bahwa baju Yusuf yang di depan pintu, Zulaikha di belakang. Berarti Yusuf kan lari. Udah ada saksi. Tetap aja kan raja belum bisa menghukum istrinya. Ya udah, masuk aja penjara. Itu pun juga raja masih belum merasa bersalah. Sampai akhirnya ketika Yusuf dikeluarkan dari penjara, mentakbirkan mimpi, baru al-an hasasal haqqu. Baru ngaku itu. Di Zulaikha itu. Ana rawatu an nafsi. Saya yang tertarik padanya. Jadi ya udah nunggu pemberian Allah. Nah, tapi sambil kita proses kayak gitu, mungkin hal pertama yang bisa dilakukan itu terus sampaikan penjelasan yang lebih akurat agar mengurangi beban fitnah itu. Yang pertama. Kedua, banyak berzikir agar hati kita nanti nggak muncul hal-hal buruk. Banyak berzikir aja. Tadi ya, ulasan saya di awal tadi itu ulasan ilmu agar membuat kita bisa ngambil keputusan. Ya ini tidak dendam, tidak apa tadi penjelasan. Kedua, banyak berzikir. Supaya hati nggak muncul hal buruk itu. Yang ketiga, fokus kepada yang lain. Supaya nanti nggak muncul sakit hati atas atau sampai muncul dari dendam. Mulai fokus ke yang lain. Jadi melupakan. Hidup tidak hanya urusan itu kan. Karena bisa-bisa yang lain. Urusan itu sudah lupain. Nah lama-lama insya Allah dendam nggak muncul. Kalau sudah lupain aja. Nah, itu dendam sudah mulai hilang dan tinggal setelah lupain aja. Itu tinggal dilupa, udah aku maafkan dia. Nah itu sudah selesai. Allah. Nah, ini ngomongnya gampang ya. Nah, ini semoga Allah mudahkan juga diimplementasinya. Fadal. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah tidak ada pertanyaan lagi. Nggak terasa ya jam 7 ya. Jadi insya Allah ini materi bahaya dendam akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Tadi belum terbahas sama sekali. Jadi dendam itu tidak sama dengan hasud ya. Dendam itu bahasa Arabnya intiqam. Al-intiqam. Nah. Fadal. Jika sudah tidak ada, bisa tutup, Mbak. Baik. Alhamdulillah rabbil alamin. Selesai materi kita pada hari ini. Insyaallah kita lanjutkan depan atau pertemuan selanjutnya insyaallah. Baik. Untuk menambah keberkat kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita tutup dengan doa insyaallah dipimpin oleh guru kita pada Ustaz Muslimin. Bapak Ibu, mari kita berdoa semoga Allah kabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan ya'funa ba'd nasiba. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'ala sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim. Kama rabbuna sawara. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa zakkaha ya Rahman ya Rahim. Iftah lana abwaaba rahmatika wa abwaaba karamika wa judika wa abwaaba rizqika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, amin ya Allah. Semoga apa yang kita kerjakan pada hari ini semoga Allah kabulkan. Alhamdulillah, selesai kajian kita pada hari ini. Kita ucapkan terima kasih jazakallahu khair kepada guru kita yang telah memberikan
doakan semoga guru kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, Allah berkahi, dan semoga selalu dalam lingkungan kita. Dan semoga Bapak Ibu yang pada hari ini hadir, semoga Allah kuatkan imannya, dan semoga sehat selalu, dan semoga Allah memberkahi kita. Baik, mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah, Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Saya selaku MC pada hari ini mohon maaf apabila ada kesalahan. Mari kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.